Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pola keuangan desa. Nah, apa sih yang dimaksud desa? Desa itu menurut Bintarto itu adalah wilayah yang merupakan perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di dalam suatu wilayah dan terdapat hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Sedangkan menurut UU nomor 6, wilayah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yuk kita jalan-jalan ke desa. Nah, dalam suatu desa itu ada yang namanya potensi desa. Nah, desa sendiri kita akan mempelajari potensi fisik. Potensi fisik itu kita akan berpetualang kepada tanah, air, dan iklim. Nah, tanah bagi desa itu merupakan kekayaan yang terdapat dan digunakan untuk sumber ekonomi. Nah, itu juga berkaitan dengan air. Air merupakan pendukung kehidupan manusia. Dan yang terakhir, iklim berupa temperatur dan curah hujan. Nah, ketiga potensi fisik ini tentu nantinya akan menjadi sumber kemajuan dari suatu desa. Nah, di desa juga ada faktor yang lain, yakni faktor potensi non-fisik. Nah, kita berpetualang ke desa mengetahui unsur non-fisiknya, yakni berupa masyarakat, lembaga, dan aparatur negara. Nah, masyarakat di sini, masyarakat desa yang seperti yang kita ketahui, dia masih memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Sedangkan kalau lembaga itu merupakan untuk tempat pembinaan dan pelaksana pendukung pembangunan desa, sedangkan aparatur yang menjalankan pemerintahan di suatu desa. Nah, ketiga hal ini menjadi potensi non-fisik desa yang berguna untuk menunjang potensi fisik dalam pembangunan desa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi desa atau perkembangan desa. Nah, desa sendiri itu dibagi menjadi desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yuk kita berliterasi. Nah, pertama desa swadaya. Desa ini memiliki potensi khusus yang dikelola dengan baik sehingga bisa membantu ekonomi warga di sana. Desa swakarya itu desa peralihan atau transisi antara desa swadaya ke desa swasembada. Sedangkan desa swasembada itu adalah desa yang masyarakatnya mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, sehingga desa swasembada lebih maju dibandingkan desa swadaya, swakarya, dan dia merupakan pusat kemajuan dari desa. Nah, kita kunjungi deh destinasi pertama, yakni desa swadaya. Nah, desa swadaya itu dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia lebih terisolir dibandingkan daerah lainnya. Kemudian penduduknya jarang, mata pencariannya homogen dan bersifat agraris. Masyarakat biasa bersifat tertutup. Masyarakat itu masih memegang teguh adat istiadat. Penggunaan teknologi juga masih rendah. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di desa juga masih kurang, dan hubungan antar manusia juga masih sangat erat, dan pengawasan sosial hanya dilakukan oleh keluarga. Nah, itu ciri dari desa swadaya. Selanjutnya kita berjalan lagi ke desa swakarya. Nah, desa swakarya ini adalah desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, adat istiadatnya sudah tidak mengikat. Kemudian, mulai mempergunakan alat dan teknologi. Yang ketiga, tidak terisolasi lagi walau letaknya sedikit jauh dari pusat ekonomi. Keempat,
telah memiliki tingkat ekonomi, pendidikan, jalur lalu lintas, dan yang terakhir, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Nah, ini merupakan ciri dari desa swakarya. Selanjutnya kita akan mengunjungi desa swasembada. Nah, seperti pengertiannya tadi, ini adalah desa yang maju dibandingkan desa swadaya dan swakarya. Ciri-cirinya itu adalah rata-rata desa ini terletak di ibu kota kecamatan. Kemudian tingkat kepadatan penduduknya masih tergolong tinggi. Kemudian sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Kemudian telah memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Nah, desa swasembada ini maju karena sudah banyaknya pengaruh dari luar dan dia memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk sebuah kota, untuk sebuah desa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola keruangan struktur desa. Yuk kita mengenal bagaimana sih struktur ruang desa. Nah, tata ruang desa itu adalah tempat atau daerah penduduk yang memanfaatkan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi struktur ruang di desa ini sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal penduduk atau faktor alamnya. Nah, contoh misalkan ada yang dipengaruhi sungai, dipengaruhi oleh sumber daya lainnya, fasilitas lainnya, yang mana tentu akan mempengaruhi bagaimana bentuk tata ruang dan struktur ruang di desa tersebut. Nah, dari struktur ruang, kita akan berpetualang terlebih dahulu kepada unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa itu yang pertama ada penduduk, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada tata kehidupan. Nah, kalau unsur penduduk itu jumlah penduduknya biasanya di desa itu lebih sedikit dibandingkan dengan luas wilayah, sehingga masih banyak lahan yang kosong. Kemudian wilayah ini merupakan unsur desa berupa letak administrasi, kemudian tata kehidupan merupakan kebiasaan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan gotong royong. Nah, kita sambung kembali tentang struktur ruang desa. Struktur ruang desa itu yang pertama adalah pola memusat. Pola memusat ini dia memiliki ciri pemukiman dan pembangunan rumahnya cenderung berdekatan dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan pola mengeliling itu adalah pola yang suatu pemukimannya masih mengelilingi fasilitas tertentu. Yang ketiga itu adalah pola memanjang. Pola ini dikenali dengan pola pembangunan memanjang dari suatu garis, biasanya dipengaruhi oleh jalan atau sungai. Pola menyebar itu adalah terletak pada dataran tinggi. Penduduknya relatif akan mencari bangunan atau morfologi yang rata untuk memudahkan pembangunan pemukiman. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih.